Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subulus salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqshin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki sehat, rizki kekuatan. Kita masih diberi kesempatan bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana di titah tadi kita sampaikan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Al-Quran halaman 24, sebagai hikmah bahwa kita manusia itu pasti dan sungguh akan diuji. Di kampus yang diuji tidak hanya mahasiswa saja, karyawan tendik juga diuji, dosen juga diuji, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan juga diuji. Mahasiswa diuji dengan soal-soal dan tugas-tugas, tendik diuji dengan customer satisfaction, layanannya. Dosen diuji dengan amanah-amanahnya menyampaikan apa yang harus diajar, tugas riset dan juga pengabdian. Pimpinan fakultas juga jurusan diuji dengan leadershipnya, tanggung jawabnya, manajemennya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, dalam jurnal Religion and Health, jurnal tentang agama dan kesehatan, Prof. Carey menuliskan tentang bagaimanakah religious coping, artinya ada hubungan antara agama dan regulasi psikis seseorang ketika ditimpa tugas, ujian dan juga cobaan. Begitu pula Prof. Abdullah yang menyampaikan bahwa peran agama terhadap pengaturan diri ketika diuji, ketika dicoba, ada korelasinya. Bagaimanakah religious coping, yaitu strategi mental dan juga perilaku yang digunakan oleh seseorang ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi cobaan, dengan mengandalkan aspek-aspek religius, keyakinan dan juga aspek keagamaan. Dalam Al-Quran di kita bacakan walanabluwannakum, ayat 155 ini menyampaikan bahwa walanabluwannakum, dan kita semuanya, ada lam taukid, ada nun taukid, lam yang berarti sungguh, dan juga na dua kalinya menyampaikan pasti, dan sungguh pasti kita itu akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sedikit, ujiannya hanya sedikit. Mahasiswa diuji soal hanya sedikit dari yang diajarkan, bisyai'in. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia, kita akan diuji apa saja? Minal khauf, dengan ketakutan. Kita mahasiswa ada yang takut tidak selesai, tidak bisa mencapai target dan sebagainya, tidak mencapai nilai yang diinginkan. Begitu pula tendik, dosen dan juga yang lainnya, ada ketakutan juga. Ketakutan
dan kecemasan itu jangan sampai mengganggu keimanan dan juga ketakwaan kita. Tawakal kita kepada Allah. Jangan lupa kita punya Allah yang mengatur hasil, itu adalah Allah. Kita hanya sekedar berikhtiar saja. Kita kalau menggugat hasil, itulah yang namanya orang yang kemudian kecewa secara psikis. Walju, kekurangan pangan, kekurangan dalam aspek yang lainnya. Kita mungkin kurang kondisi sekarang yang tidak baik dan sebagainya, merasa kekurangan. Oleh karena itu selalulah bertawakal kepada Allah. Wa naqshim minal amwal wal anfus wa naqshim wa naqpusu, artinya menurun dalam aspek mal kita. Kondisi sosial, ekonomi, indeks saham gabungan dan sebagainya yang tidak begitu membaik kondisi di negeri misalnya, menjadikan pendapatan menurun, tidak seperti dahulu-dahulu atau tidak seperti yang diharapkan. Jangan sampai itu mengganggu karakter kita, menjadikan kita menjadi seorang yang tidak jujur, atau menjadikan kita berkreasi sehingga anggaran masuk ke dalam rekening kita. Wa anfus, dan aspek psikis kita, kecemasan dan sebagainya menjadikan kita melupakan adanya Allah yang selalu menyertai kita dan kita minta pertolongan kepadanya. Wathamarat, dan yang menyegarkan, buah yang tumbuh berkurang dan sebagainya. Dan kunci dari surat Al-Baqarah ayat 155 ini ketika kita dihadapkan dengan ujian adalah wabasyiris sabirin, maka bersabarlah, berilah gembira, bisyarah kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, bagaimanakah kita bersabar? Ada beberapa tips dalam sabar. Kita ada yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Perkataan orang yang membuat kita kecewa tidak bisa kita kendalikan, tapi jawaban kita itu bisa kita kendalikan. Masa lalu yang sudah-sudah tidak bisa kita kendalikan, tapi tindakan hari ini ke depan itu bisa kita kendalikan. Keputusan dan juga hasil tidak bisa kita kendalikan, tapi decision kita, ikhtiar kita, itulah yang kemudian bisa kita ikhtiarkan. Selanjutnya adalah bagaimanakah religious coping kita sebagai seorang muslim. Ada satu hikmah di dalam hadis. Hadis ini cukup masyhur, bahkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-16. Al-hadisu sadisu asyarah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertemu kepada Rasulullah SAW. Dalam syarah, lelaki itu adalah namanya Abu Darda. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ausini, nasihatilah saya, tausiailah saya, berilah saya pesan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tahdab, jangan cepat emosi, jangan cepat marah, kendalikan psikismu, kendalikan dirimu, religious copingmu, behavioral copingmu, sampai kemudian diulang-ulang, farodatan miroro, la tahdab, ojo gampang nesu, ojo gampang emosi, kendalikan dirimu. Syarah dari hadis ini, kalau dalam psikoterapi dan beberapa jurnal, diterangkan sebagai kita mengendalikan diri kita dengan sering kita menyingkat dengan EMPW, eling kita kepada Allah. Dalam hadis rawi As-Sahmi, kita ingat kepada Allah ketika kita dalam kondisi psikis yang tidak baik, kita eling, kita ingat kepada Allah. Idza ghadiba rajulun faqala a'udzubillah, ketika seseorang itu dalam kondisi kalut, stres, anxiety, marah bahkan, faqala, berucaplah a'udzubillah. Sakana qadbuhu, akan tenang dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ketika eling tadi tidaklah kemudian mengendalikan emosinya, maka ada M, yaitu diamlah kita. Dalam satu hadis rawi Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, ketika
sudah ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita masih belum terkendali diri kita, falyaskut, maka tenangkanlah dan diamkanlah. Jangan bicara yang tidak-tidak, atau syarah yang lain sering menyampaikan, jangan mengambil keputusan yang penting saat emosi. Jangan mengambil keputusan yang besar saat dalam kondisi emosi. Kemudian yang ketiga, setelah eling, setelah diam, kemudian kita move on, kita posisinya. Idza ghadiba ahadukum, ketika seseorang masih dalam kondisi tidak bisa mengendalikan diri, wa huwa qaimun falyajlis, ketika berdiri maka duduk, ada perubahan posisi. Wa in dhahab anhu ghadaba, ketika duduk kok masih juga emosi, masih juga tidak bisa mengendalikan secara psikis, wa illa falyattaji, artinya berbaring. Ada perubahan posisi dari berdiri, duduk, dan kemudian berbaring. Oleh karena itu, move on dari pemicunya. Dalam istilah psikoterapi namanya precipitating event. Pemicu kenapa, penyebab dari seorang galau, cemas, stres dan sebagainya, maka kita hindari dari itu. Jangan kemudian kita melawan, kemudian kita akan malah bertambah-tambah. Terakhir adalah terapi pendinginan. Innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya seseorang itu ketika emosi, ketika marah, itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaiton khuliqam minar, setan itu diciptakan dari neraka. Wa inna ma tudfatun nar bil ma, setan itu dipadamkan, nar itu dipahamkan dengan ma, dengan api. Fa in ghadiba ahadukum falyatawaddu, ketika masih dalam kondisi emosi, setelah kita ingat kepada Allah, setelah kita berusaha diam, setelah kita move on, tapi ternyata kita masih emosi, maka falyatawaddu, maka terapi pendinginan. Pendinginan salah satunya adalah berwudu yang benar, dimulai dengan tangan, mulut, hidung, muka, kepala, berwudu yang benar. Itulah lini-lini masuknya gangguan setan yang ada dalam diri kita. Semoga kita bisa terhindar dari godaan-godaan dan kita bisa mengendalikan diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadzil hakim, innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyyu walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana afriq alaina sabran. Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana ya Allah dinana alladhi wa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana ya Allah akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma la tada'lana ya Allah dzamban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala da'inan illa qadaitah wala maridon illa safaitah wala maridon illa safaitah wala maridon illa safaitah wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah ya sholihan illa qadaitah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.